Baik, di sesi pertama akan ada Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan Radio Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Informasi pertama di sesi pertama dari Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi Hari Sungai Nasional 2023, sampah Sungai Grojogan dibersihkan dengan reporter Tia Aristia. Silakan Tia, informasinya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Insinyur Sam Gautama Karnajaya MT, menjelaskan ratusan relawan yang terlibat langsung dalam kebersihan Sungai Grojogan Blora. Dan dalam peringatan Hari Sungai Nasional di tahun 2023 itu, sesuai dengan tema yakni Satu Sungai Beribu Kebaikan, Sam Gautama Karnajaya mengajak masyarakat perlu mengembalikan sungai seperti zaman nenek moyang. Dalam peringatan Hari Sungai Nasional juga diserahkan secara simbolis ekoenzim di Sungai Grojogan oleh Bupati Blora bersama dengan Sekda Blora dan juga perwakilan kepala OPD terkait serta jajaran DPUPR Kabupaten Blora. Sekedar diketahui, keistimewaan ekoenzim adalah tidak memerlukan lahan yang luas untuk proses fermentasi seperti pada proses pembuatan kompos. Pembuatan ekoenzim sangat hemat dalam hal tempat pengolahan dan dapat diterapkan di rumah. Produksinya bahkan tidak memerlukan bak komposter dengan spesifikasi tertentu, dan juga wadah-wadah seperti botol-botol bekas air mineral maupun bekas produk lain juga dapat digunakan serta dapat dimanfaatkan kembali sebagai tangki fermentasi ekoenzim. Dan tentunya ekoenzim yang diserahkan pada dasarnya dapat mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat. Dalam apel peringatan Hari Sungai Nasional tahun 2023 yang dipimpin oleh Bupati Blora Haji Arif Roman SIP MSI di halaman Masjid Mutiah Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora, pada apel tersebut Bupati Blora menyerahkan bantuan APD untuk relawan dan paket sembako. Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Blora menambahkan juga melalui momentum peringatan Hari Sungai Nasional ini dapat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Tia Aristia dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Tia Aristia, terima kasih informasi dan selamat bertugas kembali. Kemudian informasi kedua dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi pemerintah Kabupaten Malang raih penghargaan konektivitas Simpus ke-1 Sehat dengan reporter Julia Prabowo. Julia, silakan informasinya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, penghargaan bergengsi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali diraih pemerintah Kabupaten Malang, menyusul diraihnya penghargaan terbaik 3 Kabupaten Malang dengan capaian terbaik konektivitas sistem informasi manajemen puskesmas atau Simpus ke-1 Sehat. Piagam penghargaan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini secara langsung diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa, dalam acara Rakor Prioritas Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Novotel Semator Surabaya, Rabu 26 Juli 2023. Dan baik pendengar, segera kita akan mendengarkan bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, membahas agenda prioritas di berbagai bidang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasyanto. Bunga Aan, silakan informasinya. Pendengar LPPL Indonesia, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Republik Rakyat Tiongkok RRT untuk memenuhi undangan dari Presiden RRT Xi Jinping sekaligus memperingati 10 tahun kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Presiden sebelum terbang ke RRT dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Kamis 27 Juli dalam keterangan persnya mengatakan pada pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, kepala negara akan membahas sejumlah agenda prioritas di berbagai bidang,
Presiden menyebutkan RRT merupakan mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Dalam lawatan kali ini, seperti ditulis zatkap.go.id, Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan para pebisnis dari Tiongkok yang antara lain membahas mengenai potensi investasi di Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk menyemangati para mahasiswa Indonesia yang tengah berlaga di ajang olahraga internasional FISU World University Games. Laporan khusus redaksi An Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Bungaan, terima kasih informasi dari redaksi Berita Indonesia Live. Baik mendengar radio host LPL Radio Sebagai FM Kota Tegal serta co-host radio Sasarena FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Salsarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Baik pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi yang kedua. Di sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, dan LPPL In Radio Bangka, Belitung. Berita pertama di sesi kedua dari Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang akan melaporkan informasi di Desa Sukowiyono Ngawi, Universitas Brawijaya memfasilitasi Poktan Sri Agung menuju produksi padi organik. Dengan reporter Renata Surya. Renata, silakan informasinya. Baik, mendengar LPPL Indonesia, melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM strategis, tim yang diketuai Profesor Dodi Irawanto, serta tim MMD Mahasiswa Membangun Desa yang merupakan program unggulan KKN di tahun 2023 melakukan serangkaian kegiatan di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Ngawi. Desa Sukowiyono dipilih sebagai fokus kegiatan seiring dengan komitmen Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono dalam mewujudkan Kabupaten Ngawi menuju pertanian organik dan sudah diinisiasi oleh kelompok tani Sri Agung yang sudah menerapkan pertanian semi-organik sejak tahun 2021 lalu. Profesor Dodi menyampaikan bahwa peluang menuju pertanian organik tersertifikasi dan tinggal selangkah lagi karena komitmen anggota kelompok tani sudah terbentuk dan ini modal yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. Kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKM dengan melakukan fokus group discussion dengan pemangku kepentingan sejak awal tahun dan diskusi panjang ini ditandai dengan kegiatan momentum berupa sarasehan dengan kelompok tani Sri Agung di agenda rutin malam Selasaan di halaman Lumbung Mall Pusat Pelatihan Agen Hayati Bumi Subur di Desa Sukowiyono pada tanggal 25 Juli 2023. Dengan menghadirkan pakar pertanian berkelanjutan Dr. Lulu Sulistiabudi, sarasehan berupa tukar pikiran dan bimbingan teknis untuk mewujudkan pertanian organik berkelanjutan. Tim Universitas Brawijaya akan terus mendampingi selama tahun 2023 ini dengan intervensi teknologi, dimulai dari teknologi rekayasa sosial dengan kegiatan sosialisasi, pendampingan serta promosi positif. Selain itu, BIMTEK dalam modifikasi alat-alat pertanian, penunjang pertanian organik juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Demikian informasi dari saya Renata Surya, LPPL Radio Suara Ngawi, Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live. Renata Surya, terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali. Informasi kedua dari Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi 3 lapas di Bergas tanda tangani MOU. Wujudkan lapas bersinar dengan reporter Kamandanu. Kamandanu, silakan informasinya. Terima kasih, pendengar Berita Indonesia Live. 3 kepala lembaga pemasyarakatan lapas yang terdiri dari Kepala Lapas Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes menandatangani komitmen lapas bersih narkoba atau bersinar dengan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tegal. Penandatanganan disaksikan langsung Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah Brigjen Pol Heru Pranoto dan Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dilaksanakan di Pendopo Ki Gede Sebayu Komplek Balai Kota Tegal. Penandatanganan komitmen lapas bersinar oleh ketiga kepala lapas menjadi salah satu bukti keseriusan lapas dalam memerangi barang terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah Brigjen Pol Heru Pranoto menuturkan, penandatanganan komitmen sebagai lapas bersinar harus benar-benar diwujudkan dan dilaksanakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan dan terus menjalin komunikasi lintas sektoral, kerjasama dengan semua pihak terkait. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya penyalahgunaan narkotika menjadi sebuah kenyataan yang menyedihkan. Narkotika telah merusak banyak nyawa, merusak keluarga dan menciptakan dampak negatif yang luar biasa terhadap masyarakat. Menghadapi persoalan tersebut diperlukan kerjasama dan komitmen bersama dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Dedion menyampaikan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang telah menjadi masalah global. Menurut Wali Kota Tegal, dalam menangani hal tersebut, penting dan untuk diingat bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat. Demikian, Kamandanu LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih Kak Mandun informasi dan selamat bertugas kembali. Informasi ketiga di sesi kedua ini, ada LPPL In Radio Bangka Belitung, IAIN-SAS Bangka Belitung ciptakan aplikasi untuk penyandang disabilitas. Dengan reporter Elvianti. Elvianti, silakan informasinya. Pendengar LPPL se-Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung menciptakan aplikasi untuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan oleh founder aplikasi tersebut, Mailani, saat diundang dalam acara talk show di LPPL In Radio Kepulauan Bangka Belitung hari ini, 28 Juli 2023. Aplikasi yang bernama Sawira.id atau Disabilitas Berwirausaha merupakan wadah bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan dicetuskan oleh dua mahasiswa berprestasi dari IAIN-SAS Babel, Noval Lishanul Haq dan juga Mailani. Seperti yang disampaikan oleh Mailani dalam acara talk show, Sawira menyediakan 4 fitur yang akan memudahkan penyandang disabilitas, yaitu kelas wirausaha, kolaborasi, toko disiwira, dan keep painting. Sawira sendiri mempunyai tujuan bagi masyarakat dalam pekerjaan yang layak dan pertumbuhan untuk kemajuan perekonomian. Lebih lanjut akan dilakukan kerjasama dengan UMKM dan juga pemerintah pusat untuk mengembangkan aplikasi Sawira.id. Mailani berharap agar Sawira kedepannya bisa segera diluncurkan dan mereka akan membentuk yayasan bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Demikian Elvianti, In Radio Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Elvianti, terima kasih informasi, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, Radio Host LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal serta co-host Radio Sasaran FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini akan menyampaikan informasi dari Radio Sergai FM Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Baik, di sesi ketiga dari Radio Sergai FM Sedang Bedagai Sumatera Utara yang akan menyampaikan informasi berhasil bangun 30 musola. Wabub Sergai apresiasi program Geser Muse dengan reporter Fadli Irawan Saragi. Fadli, silakan informasinya. Baik para pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Serdang Bedagai Haji Adlin Tambunan meletakkan batu pertama pembangunan musola Fathul Ilmi 30 di SD Negeri nomor 107-105 Kuta, Kecamatan Tebing Tinggi, yang merupakan pembangunan musola yang ke-30 dari program Gerakan 100 Musola Sekolah atau Geser Muse, Kamis 27 Juli 2023. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serdang Bedagai menyampaikan keberadaan musola di sekolah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan mental dan spiritual dalam membentuk insan yang berakhlakul karimah, menumbuh kembangkan karakter, mental, dan kepribadian sehingga selayaknya sekolah yang menjadi sarana untuk menuntut ilmu bagi anak-anak generasi penerus.
Hal tersebut menurutnya sejalan dengan visi Kabupaten Serdang Bedagai yang maju terus, mandiri, sejahtera, dan religius, di mana salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, beriman, dan bertakwa dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kesempatan tersebut, dirinya selaku Wakil Bupati Serdang Bedagai memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AGPAII Kabupaten Serdang Bedagai, yang salah satu program kerjanya adalah pembangunan musola sekolah dengan gerakan 100 musola sekolah yang disingkat dengan Geser Muse, yang bersumber pembiayaannya dari infak guru-guru PAI se-Kabupaten Serdang Bedagai dan berkolaborasi dengan seluruh insan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai melalui gerakan Semangat Berimpak Jumat yang telah digalakkan sejak Jumat pertama di awal tahun 2022 yang lalu. Mengakhiri sambutannya, Adlin mengajak semua pihak untuk senantiasa membangun sinergitas dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang maju terus. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada 66 anak yatim piatu. Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Tebing Tinggi Edi Syahputra SST PMSI, pengurus DPP AGPAII Serdang Bedagai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitarnya. Baik, demikian dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih. Kembali kasih Fadli untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Untuk informasi kedua, pendengar, dari Radio INFM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi Bupati kaji pemberian tunjangan kinerja bagi guru-guru penggerak dengan reporter IMSUK. Silakan informasinya. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Kebumen Haji Arif Sugianto mengapresiasi kontribusi guru penggerak dalam memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen. Hal tersebut disampaikan Bupati saat apel akbar aktor pendidikan guru penggerak di Aula Setda Kebumen Selasa 25 Juli. Karenanya, sebagai bentuk apresiasi, Bupati mewacanakan pemberian tunjangan kinerja bagi mereka. Hanya saja masih perlu kajian apakah memungkinkan ataupun tidak. Namun apapun hasil kajiannya nanti, Bupati meminta kepada lebih dari 300 guru penggerak untuk tetap bekerja dengan baik, semangat, sehingga menghasilkan karya-karya terbaik. Menurut Bupati, walau harus membangun tugas yang cukup banyak dan berat, namun guru penggerak harus bangga karena beban dan tanggung jawab yang dipikul tentunya dapat memberikan manfaat untuk pengembangan diri dan masyarakat. IMSUK LPPL Radio INFM Kebumen untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih IMSUK informasinya, dan pendengar, untuk informasi yang ketiga dari Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah Timur yang akan menyampaikan informasi Ganjar cek perbaikan Jalan Jumo hingga Muntung dengan reporter Sita. Sita, silakan informasinya. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Guna memastikan penggunaan bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlaksana baik dan bermanfaat bagi masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek langsung hasil perbaikan dan pelebaran Jalan Jumo Muntung, Kabupaten Temanggung, Kamis 27 Juli 2023. Perbaikan dan pelebaran jalan tersebut dilakukan sepanjang 5,8 km. Ia mengatakan, untuk menjaga kondisi jalan agar awet, Ganjar meminta kendaraan bermuatan agar tidak melebihi batas tonase dan meminta agar dilakukan operasi penegakan hukum. Saat melakukan peninjauan, Ganjar sempat menemui warga yang melintas di jalan tersebut untuk meminta pendapat kondisi jalan dulu dengan sekarang setelah ada perbaikan. Meskipun ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan, namun pihaknya akan memastikan segera dilakukan perbaikan karena masih masa pemeliharaan. Demikian yang bisa saya laporkan dari studio Jateng Gayeng Online Radio untuk Berita Indonesia Live. Sita, terima kasih informasi dan selamat bertugas kembali.
Baik pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini Jumat 28 Juli 2023. Saya Puput Garnet dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal bersama co-host Radio Sasaran FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan mohon maaf atas kekurangan selama seminggu ini kami menjadi host Berita Indonesia Live. Nebas pari nganggo arit, ajak kosik kena beling. Tim produksi Sebayu FM pamit, sampai ketemu maning. Ajak lelenoyuh pada dolan maring Tegal sing laka-laka. Suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.